Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang terakhir di kelas 9, yaitu menyusun cerita inspiratif. Pada suatu ketika ada seorang yang ikut orang tuanya mendaki gunung. Entah kenapa anak kecil ini tersandung akar pohon dan jatuh. Maka anak ini spontan mengucapkan kalimat aduh. Namanya anak kecil, ketika kalimat itu terlontarkan, ketika dia jatuh, anak ini bingung. Karena dari kejauhan terdengar kalimat yang sama, yaitu kalimat aduh. Maka ketika dia jatuh, anak kecil ini mengucapkan kalimat yang berbeda. Kalimat yang diucapkan adalah, "Hai, kamu siapa?" Maka anak kecil ini juga bingung. Karena dari kejauhan muncul kalimat yang sama, "Hai, kamu siapa?" Mendengar kalimat ini, mendengar kejadian ini, si ayah tersenyum. Maka si ayah langsung mendekati anak itu, dan si ayah ini langsung mengucapkan kalimat yang berbeda. "Hai, kamu hebat. Hai, kamu juara." Si anak malah bingung, karena dari kejauhan juga kalimat yang diucapkan ayahnya juga sama. "Hai, kamu juara." Melihat anaknya yang bingung, si ayah langsung menjelaskan, "Anakku, itu adalah gema, itu adalah pantulan dari suara kamu. Dan gema itu adalah kehidupan." Maka si ayah memberikan gambaran mengenai gema dan kehidupan itu. "Anakku, gema itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah pantulan dari aktivitas, dari kejadian yang kita lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan cinta, maka kita juga harus menanamkan dalam hati kita juga cinta. Kalau kita ingin dalam kehidupan adalah sebuah kebaikan, maka kita harus melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan itu. Maka kehidupan kita akan lebih bahagia." Anak sekalian, dari cerita itu ada hal yang sangat inspiratif yang bisa kita terima. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita inspiratif. Anak sekalian, menyusun cerita inspiratif tidaklah sulit, karena cerita inspiratif hampir sama dengan ketika kita menyusun sebuah cerita-cerita pendek atau cerpen. Di dalam cerita pendek atau cerita inspiratif otomatis ada struktur-struktur yang harus kita patuhi, yang harus kita jalani. Yang pertama adalah cerita inspiratif itu harus memuat yang namanya orientasi. Kita bisa lihat di slide. Tahapan pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah perumitan peristiwa. Yang ketiga adalah komplikasi. Resolusi ada di bagian keempat. Dan yang kelima adalah koda. Anak sekalian, kita akan bahas satu persatu mengenai struktur cerita inspiratif ini. Yang pertama adalah orientasi. Anak sekalian, di orientasi ini adalah berisi pengantar cerita. Kita akan dikenalkan oleh si penulis, yaitu siapa tokohnya, di mana latarnya,
siapa aja, bagaimana suasana dan sebagainya. Sama halnya ketika tadi Pak Arief menyampaikan cerita inspiratif, diterangkan seorang ayah dengan si anak melakukan kegiatan mendaki gunung. Itu adalah tahapan yang pertama yang dinamakan pengantar cerita atau orientasi. Yang kedua adalah perumitan peristiwa. Di tahap ini, di tahap kedua ini adalah kisah tokoh atau peristiwa akan menuju ke puncak atau konflik. Tadi diceritakan bagaimana si anak kecil mengalami konflik dalam dirinya. Dia merasa kebingungan, suara siapa itu? Kok suaranya menirukan dia ketika dia mengucapkan? Itu adalah konflik-konflik yang terjadi dalam yang dialami oleh si tokoh. Sampai nanti menuju pada konflik memuncak, yaitu konflik batin yang dialami. Yang ketiga adalah dinamakan dengan komplikasi. Pada tahapan ini adalah puncak dari inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspiratifnya. Ketika si ayah mendekati si anak, dia menjelaskan itu adalah gema, itu adalah pantulan, dan pantulan itu adalah cerminan dari kehidupan. Maka di sanalah yang namanya komplikasi. Maka kita akan bisa melihat inspirasi apa yang didapat dalam cerita itu. Oh, pantulan itu adalah kehidupan. Maka kalau kita pengen kehidupan bahagia, maka kita harus menyebar kebahagiaan pada orang lain. Lalu sekalian, tahapan yang berikutnya adalah resolusi. Resolusi ini adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Kalau tindakan kita, kalau aktivitas kita dalam kehidupan itu lebih banyak menyakiti orang, maka yang muncul, maka pantulan dalam diri kita adalah ketidakbaikan juga. Maka di sisi terakhir tadi cerita itu adalah sebuah resolusinya, bagaimana aktivitas pantulan dalam kehidupan harus baik supaya kita juga mendapatkan efek kebaikan. Lalu sekalian, tahapan yang terakhir dinamakan dengan koda. Koda itu apa sih Pak Arief? Kok lucu, kok aneh? Koda itu kalau dalam cerita fabel namakan adalah perubahan diri, perubahan karakter dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Dalam cerita inspiratif, koda itu adalah penutup cerita, simpulan dan isi pesan moral dari cerita inspiratif yang kita sampaikan. Maka dari itu, ketika kita ingin mendapatkan cinta dalam kehidupan ini, maka dalam diri kita juga harus ditumbuhkan sifat cinta. Kebaikan-kebaikan harus kita sebar dalam kehidupan, supaya kehidupan kita juga lebih bahagia. Oke anak-anakku sekalian, itu adalah kita mengenal struktur, menyusun cerita inspiratif. Kita akan ketemu pada video pembelajaran berikutnya terkait dengan aspek kebahasaan mengenai cerita inspiratif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.